Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari kelas 10 IPA, Sekolah MA Unggulan Ar-Rahmat. Sebagai tugas akhir pelajaran ilmu tafsir, saya akan menjelaskan tentang tafsir bil matsur. Tafsir bil matsur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat serta tabi'in. Metode ini mengharuskan mufassir menyelusuri sahih tidaknya riwayat yang digunakannya. Tafsir bil matsur telah ada sejak zaman sahabat. Pada zaman ini, tafsir bil matsur dilakukan dengan cara menukil penafsiran dari Rasulullah SAW atau dari sahabat oleh sahabat, dari sahabat oleh tabi'in, dan dengan tata cara yang jelas periwayatannya. Cara seperti ini biasanya dilakukan secara lisan. Setelah itu, ada periode di mana penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan dan dikodifikasikan. Pada awalnya dikodifikasikan ini dimasukkan dalam kitab hadis. Namun setelah tafsir menjadi ilmu tersendiri, maka dituliskan dan terbitlah buku-buku yang membuat khusus tafsir bil matsur lengkap dengan jalur sanad kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in. Semua kitab tafsir ini biasanya memuat hingga tentang tafsir bil matsur, kecuali kitab yang dikarang Ibnu Jarir yang menyertakan istinbah yang mungkin ditarik dari ayat Al-Quran. Hal ini kita temukan ketika penafsiran Al-Quran pada ayat yang mujmal ditafsirkan oleh ayat lain yang mufassal, ayat Al-Quran yang mutlak dengan ayat Al-Quran yang muqayyad. Tafsir sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sesungguhnya tafsir para sahabat yang telah menyaksikan wahyu dan turunnya adalah memiliki hukum marfu', yang artinya bahwa tafsir pada sahabat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan tafsir nabawi yang diangkat dari Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berpendapat tafsir itu termasuk matsur karena tabi'in itu berjumpa dengan sahabat. Di antara kitab tafsir yang membuat tentang tafsir bil matsur yaitu 1. Tafsir Jami'ul Bayan, kedua Tafsir Al-Bustan, yang ketiga Tafsir Ma'limut. Pada perkembangannya, tafsir bil matsur juga mengalami perbedaan pendapat antara periwayat, namun berbeda itu hanya terletak pada aspek redaksional, sehingga maknanya sama, hanya kata-kata yang berbeda. Perbedaan ini dapat diklarifikasikan dalam dua macam, yaitu seseorang mufassar mengungkapkan maksud sebuah kata yang redaksi yang berbeda dengan mufassar lainnya. Masing-masing mufassar menafsirkan kata-kata yang bersifat umum dan menyebutkan makna dari sekian banyak makna yang ada. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.